hidupnya normal tapi tidak mau over. Ini termostatnya sampai diganjel-ganjel 2 biji. Ini ya, PCB masih standar, belum pernah diputuli, cuma hanya ganti kapasitor pen. Ini kita coba dulu. Kalau merek Canon ini dites wajib menggunakan dinamo pen, kalau enggak dia error. Ini pakai dinamo pen kita ya. Cara pemasangan dinamo pennya, perhatikan common start running. Ini common ya, commonnya ini cari dulu. Ini common ya, ntar pendek ya. Ini common-nya jauh nih abang nih dari Merawa. Common ini start. Ini lagi shooting dulu di YouTube nih, berbagi ilmu. Berbagi duit kita nggak bisa, bagi ilmu aja lah. Ini runningnya. Udah nggak usah direkam PHP. Udah terbentur aja bagaimana? Makanya ini dijaga kalau ke jog, jangan sampai terangkut tangga. Ini kabel untuk pulsa pennya, kalau nggak dipasang dia error. Jadi kita belum sempat menggopor sudah error. Kameramannya baru nih dari Zimbabwe di bawah. Dia pun mbak PCB juga, jadi kita cek juga PCB dia karena keluhannya E6 katanya. Ya, kita pastikan, kita cari dulu jalur untuk 5 voltnya. Guntur ada pesan 5 volt untuk pennya ya. Ini kan tegangan 5 volt. Kita pakai jumper, buzzer. Ini groundnya, kita cari ground dulu. Nah ini groundnya. Ini 5 voltnya. Nah, nanti kaki 1 ground, kaki 3-nya 5 volt, kaki 2-nya IR-nya. Ini dia. White, P out, brown PCC, black ground. PCC itu 5 volt. Nah, ini udah 5 voltnya. Jangan terbalik mas sampai ini, nanti error. Bisa mengakibatkan rusak juga dinamo pennya. IC-nya kan dia pakai IC nih untuk 5 voltnya. Ini groundnya. Belum kita perbaiki, masih mau kita tes dulu. Ini cara pemasangan pen. Common start running. Yang hitam ground, yang coklat 5 volt, yang putih P out. Ini sama, nggak boleh terbalik. Karena kalau PCB macam canggung yang ini wajib dipasang untuk pengetesannya. Nah, ini sampai udah dirombak sampai 2 termostat. Keluhannya tidak over. Kita ukur dulu ya dengan skala kali 1K. Kita apakan dulu 0 ADJ nya, pasang ke 0. Kita ukur. Cara pengukur termostat ya. Nah ini short, nggak sampai 5 volt, nggak sampai 5K, terlalu dekat dia, harus cari yang 5K. Nah ini masih bisa lah dipakai dulu. Kalau tanggung ini ukuran termostatnya 5K, yang termostat besinya 5K, yang plastiknya 5K. Ya, ini kita lakukan pengetesan karena keluhannya tidak over. Solder dulu power regulatornya biar tahu dia. Kita ukur kaki relay 12 voltnya.
solder. Oke, bisa dicocok. Ini bentuknya. Ya, ini nama remote ya, atas manual aja. Coba yang berputar, kita tunggu dulu apakah oper ya, kira-kira semenit. Sambil nunggu opernya kita udut dulu. Tetap yang pertama dulu logo. Jangan kemana-mana, tetap di itu. Wah, Kita yang murni yang nggak ada scan nggak ada edit. Ini hanya untuk berbagi aja, bukan apa. Karena berbagi itu indah. Kita berbagi duit nggak bisa. Mau berbagi chip, bolak-balik rungkat. Jadi berbagi ilmu aja. Nih. Terus angka pertama kita ukur dulu tegangan 12 volt untuk relaynya. Ada testernya di sini. Keluar. Ini testernya rusak nih. Mau testernya udah kelamaan dipakai. Rumah udah ada 10 tahun betul di sini. Banyak juga menghasilkan duit nih. Minta ganti. Dia masih sayang. Bisa ukur dulu DC nya. Wajib tetap mengukur tegangan dulu. Ya, ini kita ukur dulu tegangan 12 voltnya untuk relay. Ternyata tegangannya hanya sekitar 4 volt. Inilah penyebabnya. Makanya termostat diganti pun 1000 kali tetap tidak akan over dia. Karena supply untuk relaynya tidak mencukupi, hanya sekitar 4 volt. Dia wajib mengeluarkan 12 volt untuk menghidupi relay ini. Karena relay ini bekerja di tegangan 12 volt. Ini hanya 4 volt. Perhatikan itu. Kali 10 kali skala 10 volt DC, keluarannya 4 volt. Nah, ini kemungkinan ini ada penyebabnya, makanya tidak over. Kita ukur di power regulatornya. Ini power regulatornya menggunakan elko 100 mikro 5 volt. Ternyata tidak sampai ya, hanya sekitar 6 volt. Jadi ini dipastikan yang dia bermasalah. Hanya sekitar 6 volt ya, tidak sampai 12 volt. Oke, kita matikan dulu. Keduanya kita ambil alat kita, kita tengok dulu elko supply-nya 100 mikro 5 volt, kemungkinan di sini. Nah, ini bagian power regulatornya, regulator outputnya. Jadi untuk rekan-rekan, kalau merek Cangong ini kalau terjadi tidak over, kemungkinan belum pasti termostatnya. Termostat bisa diukur dengan skala kali 1K. Kalau Cangong ini ukurannya sekitar 5K. Kalaupun nggak ada termostat, bisa dulu kita tes pakai restan 5K. Kalau restan 5K nggak ada, pakai 10K di paralel. Kalau 10K itu kodenya coklat, hitam, oranye. Jadi pasang di paralel, jadikan dua jadi satu. Ini ya, kita buka powernya ya. Ini elko-nya sekitar 100 mikro 25 volt. Coba kita cari dulu gantinya ya. Taruh dulu ya, shopping dulu ini ya. Kita cari dulu elko-nya. Nah, ini ada elko kita ya. Dari sini Samsung dulu kita pakai dulu ya. Ya, kita gantinya ya. 100 mikro 25 volt. Nah, dia ada, kalau elko ini menggunakan dua kutub, negatif positif. Ini bukan kapasitor, ini namanya elko, elektronik kondensator. Ini punya dua kutub, nggak bisa terbalik. Kalau kapasitor boleh terbalik. Kapasitor seperti ini kakinya boleh dibalik, balik-balik boleh. Kalau ini tidak boleh terbalik.
Kalau balik meletup nanti kayak kita main mercon. Bunyinya. Ini ya. Hei. Enjoy aja ya rekan-rekan. Hanya untuk berbagi, karena berbagi itu indah. Ini udah kita masukkan ya. Kita solder ya. Ya. Ya, kaki negatif positif, negatif positif. Kita ukur dulu ya tegangannya, apakah sudah dapat 12 volt. Cok. Ukur. Kameramen, tolong. Ini. Nah, sudah dapat 12 voltnya. Ini sudah dapat 12 voltnya. Ini kita ukur. Nah, ya. Biar lebih pasti kita pasang Oke, boy. benaran apa? Di sini, boy. Ya, boy. Betul lagi, boy. Ada itu semua, boy. Jai, jai. Mau tahu blower nanti ya. Tolong kameramen ya, di zoom. Oh. Ini sudah bisa kita pastikan kita hidupkan. Wah, itu nunggu itu tuh mau nganter barang itu. Sambil kita nunggu opernya, kita merokok dulu. Indonya Ini yang kita ganti. Yang LG tadi Kita direkam tinggal di video kan ya? Jadi keluar tegangan hanya sekitar 5 volt sampai 6 volt dan masuk ke tegangan relay hanya 6 volt. Jadi makanya dia oper dari situ juga mau. Karena ini sekedar termostat. Tunggu sebentar lagi. Tinggal nunggu oper, saya cepet. Satu PCB 100 kali 5 sudah gope. Itulah pentingnya kita mau belajar. Kalau sudah punya ilmu kita bisa berbagi, kita pun dikasih rezeki sama Allah. Siap. Jangan takut nggak dikasih rezeki. Kadang-kadang salah beli chip aja. Inilah abang kalau buat konten YouTube memang seperti itu, ada lawak-lawaknya supaya kita tidak serius sekali. Tapi di sini kita kalau belajar serius, langsung kita eksekusi, tidak ada pakai edit, langsung live. Walaupun amatir kata orang, ya ini namanya masih mulai. Pelan-pelan kita perbaiki. Ini kemungkinan karena agak lama karena tidak pakai remote ya, opernya. Nah, ini sudah oper kan? Jadi kita pastikan ini tester, pastikan ini kali 250 volase. Kata sudah oper, Pak Guntur. Pak Guntur sudah oper ya? Kena oper. Ya kan? Nah, kenapa sudah oper? Karena sudah tegangannya sudah normal 12 voltnya. Ini kita ulangi lagi, tadi kan sekitar 6 volt. Ini kita kali skala kali 10 aja, biar nampak dia lebihnya. Karena ini nggak digital. Nah, nampak? Ya, Bang. Nah, ini relay sudah masuk 12 volt. Nah, jadi penyebabnya tidak oper tadi ini ilko power regulatornya untuk power supply keluarnya. Nah, 100 mikro 25 volt. Cukup kita ganti satu aja, AC sudah running normal. Tapi tidak di termostat. Jadi untuk rekan-rekan pastikan tetap kalau betulkan PCB tidak oper merek Canon, jangan langsung dieksekusi termostatnya. Coba ukur dulu power supply-nya cukup nggak 12 volt dia minta. Jadi alhamdulillah Pak Guntur setelah selesai pekerjaan PCB kita dengan kerusakan elko power supply 100 mikro 25 volt. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat untuk rekan-rekan. Salam satu saudara, salam dingin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.